Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin walau ba'du ayatin wa kitabatuhu, dan menulis Al-Quran bil ajamiyati, dengan tulisan ajam, bil ajamiyati, dengan ajam, tulisan ajam. Hukumnya haram menulis Al-Quran dengan tulisan ajam. Jadi kamu menulis Al-Quran gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin gitu. Menulis Al-Quran dengan tulisan Latin hukumnya haram. Al-Quran itu ya harus ditulis pakai tulisan Arab. Gak boleh ditulis pakai tulisan Latin. Kecuali dalam rangka untuk membantu dan tulisan Arabnya ada. Jadi sudah ada tulisan Arab, di bawahnya pakai tulisan Latin, kemudian baru diberi arti, nggak apa-apa. Yang bermasalah itu kalau ada orang menulis Quran dengan tulisan Latin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu, itu haram. Wa wad'u nahwi dirhamin, dan meletakkan semisal dirham fi maktubihi, pada yang ditulisi Al-Quran, wa ilmi syar'iyyin, wa ilmin lan ilmu syar'iyyin, syar'iyyin syara', wa ilmin lan ilmu syar'iyyin syara'. Begitu juga haram bila meletakkan uang di dalam lempiran Al-Quran. Jadi ada Al-Quran, kemudian kamu letakkan uang di sini, kemudian kamu tutup. Haram. Atau ada kitab, kamu beri uang. Jadi, haram. Tidak boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang ditulisin Al-Quran, jangan diletakin apa-apa di dalamnya. Hukumnya haram. Wa kadza ja'aluhu baina auratihi, wa kadza dan juga haram ja'luhu, menjadikan dirham baina auraqihi, antara kertasnya Quran. Jadi di sini ada Al-Quran, kemudian kamu letaki uang, ada uang kamu letakkan di atas, hukumnya haram, dosa. Paham? Begitu juga haram apabila ada Al-Quran, kemudian uangnya kamu letakkan di sini, kamu tutup. Haram. Dengarkan ini. Kadang-kadang ada orang itu menyimpan uang itu di dalam Al-Quran. Alasannya biar gak dicolong tuyul. Oh, biar gak dicuri tuyul. Kamu itu tuyulnya. Khilafan, berbeda li syekhina, khilafan berbeda li syekhina, menurut guru kita. Tapi menurut Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidak, uang diletakkan di dalam sini enggak haram. Tapi menurut Syekh Romli haram. Wa tamzikuhu, dan merobek Al-Quran. Wa tamzikuhu, dan merobek Al-Quran. Abasan,
Abasan karena bermain. Abasan karena bermain. Tidak ada tujuan itu gara-gara menghina. Wah, murtad ini. Ada Al-Quran dirobek-robek dalam rangka menghina. Dosa besar, bisa murtad. Tapi kalau merobeknya dalam rangka dolanan, jadi dolanan Quran dirobek-robek, cuman dosa. Makanya Al-Quran ini haram dipegangkan kepada Al-Quran ini haram dipegangkan kepada anak yang belum tamsis. Anak umur berapa? 3 tahun ke bawah. Haram itu, nggak boleh. Wabal umah, dan menelan barang. Wabal umah, dan menelan sesuatu. Kutiba, yang ditulis alaihi. Wabal umah, dan menelan sesuatu. Kutiba, yang ditulis alaihi, pada ma. Sing asli gini loh. Wabal umah, dan menulis Al-Quran yang ditulisi. Apa? Menelan sesuatu yang ditulisi Al-Quran. Wabal umah, dan menelan sesuatu. Kutiba, yang ditulis, yang ditulisi Al-Quran. Alaihi, pada sesuatu itu. Jadi ada kertas, kemudian ada tulisan Al-Quran, kamu telan. Haram. Dulu saya itu masih kecil ya, masih kecil. Mungkin umur sekitar, mungkin umur 6 tahun atau 7 tahun. Kebetulan temanku itu bilang gini, kalau kamu mau menelan Quran yang dibakar, jadi kertas Quran dibakar, ditelan, nanti kelak kamu akan jadi orang cerdas kamu. Kamu akan jadi orang alim kamu. Kemudian langsung seketika ada robekan Quran yang sudah robek itu, langsung tak ambil, tak buang, langsung tak telan. Kepingin saya jadi alim, kepingin saya ini mahir di dalam ilmu agama. Walaupun pada akhirnya saya juga ngalim sungguhan. Tapi itu haram itu. Kalau sekarang kan kamu sudah tahu haram, berarti nggak boleh sampean Ustaz nyatane ngalim engko tak Quranku tak bakar kabeh yo. Tak telan. Dosa. Nggak boleh. Litabarru, walaupun niatnya adalah tabarru ngalap barokah, tetap haram. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena lembaran Al-Quran yang ditulis itu kemudian dibakar, kemudian ditelan, nanti akan kumpul dengan isi perut, sementara isi perut kita adalah najis. Nggak boleh. La syurbu mahwihi, tidak minum leburan Al-Quran. La syurbu mahwihi, tidak minum leburan Al-Quran. Tapi kalau minum leburan Al-Quran itu tidak dosa. Ada orang menulis ayat Al-Quran di dalam piring. Di atas piring ditulisi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ditulisi. Setelah itu kamu beri air minum, terus kamu kelebur. Kemudian kamu minum. Tidak apa-apa, tidak dosa. Beberapa kiai banyak yang menulis lafaz tanu santi lebur santi minumkan, nggak ada. Tidak
tidak dosa. Tapi menurutku jangan, kalau bisa walaupun tidak dosa jangan. Kalau bisa kita ini ta'zimnya kepada Allah, ta'zimnya dengan Al-Quran, ta'zimnya dengan syiar-syiar Islam ini harus yang luar biasa. Lebih-lebih ta'zim kepada seorang kiai. Sama kiai itu ta'zim. Jangan hanya sekedar natakan sandal ke jatah. Orang sebanyak ini mosok enggak kuat jatah saya. Mati hidup saya itu ada di tangan kamu, cara gampangnya gitu. Ada di tangan Allah. Coba zaman jatah, coba satu orang nggak usah banyak-banyak lah, 1 jutaan lah. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1. Kalau santri saya itu 100, berarti saya ini 1 bulan dapat 100 juta. Mimpi. Mimpi. Di 1 bulan 100 juta. Wa maddur rijli, dan memanjangkan kaki, lil mushafi, pada mushaf. Ada Al-Quran di depan kamu, kemudian kaki kamu diluncurkan begini. Padahal di situ ada Quran, haram. Saya tidak menghina Ustaz. Walaupun kamu tidak menghina, tapi bentuk kamu seperti itu namanya menghina. Sama saja ada sampeyan itu nginjak Al-Quran. Saya ini tidak menghina Al-Quran. Saya betul anjek-anjek Quran. Bentuk itu jenenge menghina. Meneng-meneng sampean ngetak kang Buddha wetak. Kang, aku gak menghina kamu, Kang. Aku cuma dolanan badomu wetak. Pekerjaan yang semacam itu namanya menghina. Makanya hukumnya haram. Malam yakun, selama tidak berada, malam yakun, selama tidak berada, ala murtafiin, pada tempat yang tinggi. Ala murtafiin, pada tempat yang tinggi, kecuali apabila Al-Quran ada di tempat yang tinggi. Jadi di sana itu ada Al-Quran, kemudian kamu tidur di sini, di bawah ini, kemudian kamu menjelajahkan kaki kamu ke sana. Ya enggak apa-apa. Yang bermasalah itu kalau Qurannya itu ada di bawah, kemudian kamu diluncurkan kaki kamu, maka menjadi haram. Ustadz mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya itu kan berdiri, tapi di bawah saya ada Al-Quran Ustadz. Maksudnya di bawah kamu ada Al-Quran, itu Al-Quran gimana itu maksudnya? Karena Ustadz, rumah saya kan lantai 2 Ustadz. Saya kan berdiri Ustadz, tapi di bawah lantai 2 ini kan ada Al-Quran. Saya itu berdiri di sana loh Ustadz. Itu di bawahnya kan ada Al-Quran. Haram apa enggak? Ya enggak haram. Ada siapa yang bilang itu nginjak di Al-Quran? Enggak apa-apa. Wa yusannu, dan disunahkan, al-qiyamu, berdiri, lahu, pada Al-Quran. Apabila ada Al-Quran, sunahnya itu berdiri. Ada anak kecil bawa Al-Quran, keteplak. Kemudian kamu lihat, itu sunahnya kamu berdiri. Kenapa bisa seperti itu? Ada Al-Quran datang. Walaupun yang bawa anak kecil. Oi, kamu kok berdiri ya sama anak kecil, kok takut ya? Kenapa kamu takut sama anak kecil? Bukannya takut sama anak kecil. Anak kecil itu membawa Al-Quran. Sunnah. Bahkan keistimewaan Al-Quran ini lebih utama daripada seorang kiai. Saya jalan saja sampean semuanya berdiri. Mbak Indah wis mlaku enak-enak tentul. Kemudian ada ustadznya di belakangnya langsung dipuaprut nih. Dipuaprut karo metot.
ada Quran walaupun yang bawa itu Mbak Fika semisal, kamu tidak hormat sama Al-Quran. Alah Ustaz, Fika wali kan hormat bareng. Bukan Fikanya, Qurannya. Hah? Kalalimi, seperti orang alim, bal aula, bahkan lebih utama. Kalalimi, seperti orang alim, bal aula, bahkan lebih utama. Lebih utama berdiri karena Al-Quran daripada berdiri karena seorang alim. Tapi kedua-duanya adalah sebuah kemuliaan. Orang alim ini mulia gara-gara ada Al-Quran yang ada di organ tubuhnya, gara-gara ada hafalan Al-Qurannya, gara-gara ada ilmu hadisnya, gara-gara ada ilmu agamanya. Wa yukrahu, dimakruhkan, harkuma, membakar sesuatu, kutiba yang ditulis, alaihi, kutiba yang ditulis alihi, wa yukrahu, dan dimakruhkan harkuma, membakar barang, membakar sesuatu, kutiba yang ditulis Al-Quran, kutiba yang ditulis Al-Quran, alaihi, di atas ma, alaihi, pada sesuatu. Hukumnya haram membakar sesuatu yang ada tulisannya Al-Quran. Jadi ada Al-Quran, kemudian diam-diam kamu bakar, hukumnya dosa. Illa li gharadi nahwi siyanatin, kejaba krana, illa li gharadi nahwi siyanatin, kecuali karena tujuan semisal menjaga, kecuali karena bertujuan semisal menjaga, kecuali dalam rangka menjaga Al-Quran. Ada Al-Quran yang sudah rusak, yang berserakan, daripada terlantar, daripada tersia-sia, kemudian Al-Quran itu kamu kumpulkan, lalu kamu bakar. Setelah kamu bakar, langesnya kamu letakkan di tempat yang mulia, kamu letakkan di tempat yang tidak terinjak-injak, maka hukumnya tidak jadi masalah. Yang bermasalah itu apabila kamu membakar Al-Quran, tujuannya tidak untuk menjaganya. Gak boleh itu. Jangankan membakar, menyobek Quran itu hukumnya haram. Dosa. Apalagi kadang-kadang ada orang buka Quran pakai apa? Ngawur. Wah, ya itu orang. Payah. Air ludah kau kumpulkan dengan Al-Quran, haram. Ustaz, kalau apa itu membuka kertas itu kan sulit Ustaz. Tapi kalau ada ludahnya ini kan enak lah Ustaz. Ya, tapi kan jangan pakai air ludah. Nah, pakai apa Ustaz? Masa pakai lem Alteco? Kandani malah metode. Ya kalau sulit lah pakai air gitu loh. Pakai air 1 galon. Pakai air seharus ini, pakai air celup, ini celupkan lagi gini. Ini gini, kamu payah kau. Quran ini sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghusluhu, maka faghusluhu, adapun membasuh Al-Quran, aula, itu lebih utama.
aula lebih utama minhu daripada dibakar. Apabila ada Al-Quran yang sudah berserakan, yang sudah tidak terpakai, itu dibakar nggak apa-apa dalam rangka untuk menjaganya, tapi menyucinya, membasuhnya dengan air itu jauh lebih utama. Jadi kertas Quran kamu masukkan di ember, kamu cek-cek. Tujuannya supaya tulisannya hilang. Ini lebih utama. Nanti airnya apa kan anunya udah hilang, udah. Nanti airnya dibuang di sungai apa mana. Jangan sistemnya dengan dibakar. Dibakar itu seperti menghina sama Al-Quran. Tapi nggak masalah kalau dibakar. Yang penting niatnya adalah untuk menjaga. Wa yahrumu dan haram bil janabati sebab janabat, bil janabati sebab janabat. Janabat itu junub, mungkin karena mengeluarkan sperma, mungkin karena barusan berhubungan intim, baik sama istrinya atau istri tetangga misalnya, baik berjima itu halal ataupun yang haram, ya tetap namanya junub. Atau setelah mampetnya haid, wanita yang haidnya mampet itu namanya janabat. Wanita yang nifasnya mampet juga namanya janabat. Wanita yang barusan selesai melahirkan juga janabat. Syaratnya melahirkan jabang bayi loh ya. Kalau ada wanita kok kudu ngising malah mentupi TE dari kelamin depan, keok gitu loh. Itu namanya enggak melahirkan gitu. Ustadz ngarang, lu kok ngarangin dunia ini serba mungkin. Kemarin di mana luar negeri malah ada seorang lelaki hamil. Ya kemarin ada lelaki datang ke rumahku hamil. Ustadz ayah sih. Hamil enggak lahir-lahir. Bertahun-tahun. Dunia ini serba mungkin. Di saat ada orang lahir punya ayah ibu, ada manusia yang lahir tanpa ayah. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Di saat orang lahir ada ibu, ada manusia lahir tanpa ibu. Siapa? Sayyidatina Hawa. Sayyidatina Hawa. Sayyidatina Hawa ini terlahir dari tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihi salam tanpa seorang ibu. Bahkan yang lebih aneh lagi, ada manusia terlahir tanpa ayah, tanpa ibu. Apa coba? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam alaihi salam dimpleng-pleng sama Allah. Bleng-bleng, diadoni pakai debu, pakai air, pakai api, pakai udara, dikumpulkan jadi satu, disulap, disabdo, bing salah bing, brak geda brak, fukun fayakun, faida aradallahu ayyakula lahu kun fayakun. Disabdo sama Allah menjadi Nabi Allah Adam alaihi salam tanpa ayah, tanpa ibu. Makanya anak keturunnya Nabiullah Adam seumpamanya ngentutan aja gumun. Sebabnya manusia tercipta dari angin. Wong put sing asli padha karo nganggep. Sama. Manusia tanpa angin nggak bisa. Kalau nggak percaya carikan plastik. Ini carikan ini yang paling kuat siapa juga. Ada plastik. Tualen nih apa tunggu 7 hari 7 malam. Inil malbus. Manusia itu butuh udara dan manusia itu butuh air. Makanya jangan gumon. Semuanya kan udah nguyang. Ngaji mentang berita tahu bel apa? Nguyah Ustaz. Bel apa? Nguyah meneh.
Memang manusia seperti itu. Jebul-jebul tidak hanya sekedar keringat terus menerus. Loh sampean ini nggak keringatan ini mati ya men. Ini yang masih ada berapa kadar air yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap pori-pori organ tubuh manusia. Sebagaimana Allah mengeluarkan angin lewat hidung di saat mereka menghembuskan, mengeluarkan karbon dioksida, kemudian mengambil lagi oksigen. Bahkan manusia ini terbuat dari api. Makanya Kang Hujan itu kalau pagi mesti Kang Hujan mesti ini. Tangannya itu kan yang keleng. Itu kena kalau pagi, kalau malam malah lucu lagi. Sarungnya diuculi. Dilebuan di jero. Kuwakep. Kenapa bisa seperti itu? Energi. Manusia itu punya energi ya enggak? Makanya sampean kaidahmu aja ngono anu. Udah ngawur ya, anggere ana wong wedok apa itu tadinya ada perempuan duduk, kemudian pergi anggere tempatnya kok panas. Jadi ini kan udah wah ini besok anaknya akeh iki. Ada. Ya setiap orang duduk ya tempat duduknya kemudian disentuh ya panas. Karena manusia ini mengandung zat kolor. Zat kolor katok. Mengandung zat kalori, mengandung energi. Kalau nggak percaya coba sekali-kali coba. Tangan kamu gini kan coba. Gini kan kemudian kamu gesek-gesekan. Set. Nggak lama toh, kobong. Kalau nggak percaya buktikan. Nggak lama ini akan gosong ini gosong. Kenapa seperti itu? Ada energi yang dikeluarkan. Kenapa korek api itu dia energi semulung? Ada energi. Kenapa kompor gas kudu dia nenotet? Ada energi. Manusia ini ada energinya. Makanya kalau ada orang sakit kemudian gembar-gembar panas, tolong lebokno kulkas. Boleh udah. Jam loro gembar-gembar kon gawe teh hangat. Bareng digawe teh hangat njaluk es teh. Boleh udah. Wa yahrumu dan haram bil junubi sebab junub, bil janabati sebab janabat, al muksu menetap fil masjidi di dalam masjid. Apabila ada orang yang junub, hukumnya haram mereka menetap di dalam masjid. Kalau di serambi masjid nggak apa-apa, di pelataran masjid nggak apa-apa. Anggap saja seumpamanya ini masjid, maka orang junub ada di tempat ini hukumnya haram. Saya nggak di dalam masjid atau Ustaz, terus kamu di mana? Saya itu apa itu memanjat pohon, memanjat pepaya, memanjat pelem, pelemnya mengkelung, pelem apa itu pelemnya itu, kemudian ini kan masjid, ini pelemnya itu begini, mengkelung di sini ada wanita di sini. Unduh-unduh pelem, hukumnya haram. Yang dimaksud masjid itu tidak hanya sekedar di dalamnya, tapi naik ke atas ila langit sabitu. Itu sehingga apabila ada pesawat terbang yang terbang, kemudian istirahat di awang-awang, kebetulan di atas apa itu di atas masjid. Maka apabila ada wanita yang junub di sana, ada orang yang junub di sana, hukumnya dosa ini. Ini pesawat ini selentik ya, mantik bareng. Masa Ustaz ono ini meh 2021. Akan ada pakar-pakar memberhentikan pesawat di tengah awang-awang. Suatu saat ada ras area di awang-awang, dunia ini sudah mungkin, ya enggak? Sudah mungkin. Wa qira'atu Qur'anin dan membaca Al-Qur'an biqasdihi dengan menyengaja membaca. Dengan menyengaja Quran.
Di antara keharaman bagi mereka yang junub lagi adalah apabila ada orang membaca Al-Quran dengan bertujuan membaca Al-Quran. Ada wanita junub, ada lelaki junub, kemudian mereka membaca Al-Quran. Haram. Kecuali kalau membacanya tidak dalam rangka untuk membaca. Kang Saifuddin ngomong sama Kang El Khairham. Saifuddin guyon sing asli ngomong sama Erkam. Erkam pacarmu mudar kamu. Kemudian Kang Erkam langsung maca tarjih. Inna lillahi wa inna. Aduh. Petengku loro. Santai Erkam. Masih banyak wanita lapo aja bingung maca tarjih tenanan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu termasuk ayat Al-Quran. Tapi niatnya Erkam kan pasti Erkam ditanyakan, Erkam kamu tadi baca apa toh? Pasti dia aku maca tarjih, aku pacarku mati asem. Pacaran wis 8 tahun. Gak apa-apa, paham kan? Gak apa-apa. Kecuali kalau niatnya memang baca Al-Quran. Erkam diberitahu kalau pacarnya apa itu mati meninggal, kemudian Erkam baca innalillah, niatnya baca Quran. A'udzubillah. Kalau niatnya baca Al-Quran maka dosa. Paham kan? Itu kan dosa itu. Sehingga apabila ada seorang wanita dalam keadaan haid kemudian marahi Quran tajwid itu, Bismillahirrahmanirrahim. Cangkeme. Bismillah. Ngajar Quran ini halal, tidak masalah. Karena dia tidak bertujuan untuk membaca Al-Quran, tapi tujuannya adalah untuk ta'limul Quran. Tidak jadi masalah. Bahkan apabila ada orang yang junub kemudian mereka ikut tahlil, juga nggak apa-apa. Wih, kamu itu ayat tahlilan malah diam aja nggak mau baca. Lah piye? Saya tadi berjimak bojoku lali adus. Gak wani tuh aku maca tahlil. Bacaan ayat Quran di waktu membaca tahlil ini hukumnya tidak Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina. Itu niatnya tidak baca Quran, itu baca tahlil itu, sehingga hukumnya halal. Ustadz, saya toh pengen baca Al-Quran, tapi niat saya nggak baca Quran, Ustadz. Saya pengen baca Quran ini dengan lagu-lagu, Ustadz, menghibur hati saya yang sedang kacau, putus cinta, Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bis. Haram. Ustadz yang baca Quran kan tidak niat membaca, Ustadz. Lah terus menghibur hati, Ustadz. Sakitnya itu loh, Ustadz, di sini. Udah di DDI dari TK. Nyampe kuliah. Malah nikah sama tetangganya. Nasib. Sabar ham. Payah. Sabar lapor. Walaupun niatnya menghibur hatinya dengan membaca Al-Quran, ngono iku tetap maca Quran, ngono iku ora ono untuk menghibur, kecuali sampean nyanyi ra apa-apa.
Walau ba'du ayatin senajan iku kelawan walau ba'du ayatin walaupun sebagian ayat. Walau ba'du ayatin walaupun sebagian ayat, walaupun yang dibaca hanya sebagian. Sampean niat baca Al-Qur'an walaupun sebagian doang itu gak haram. Wala tamshi fil ardi marha. Haram memang. Haram walaupun hanya sebagian, dosa. Bihaitsu yusmi'u, sekira mendengar, bihaitsu yusmi'u, sekira mendengarkan nafsahu pada dirinya. Yang haram itu apabila dia membaca Al-Quran dengan mengeluarkan suara. Kalau membaca Al-Quran tapi tidak ada suaranya nggak apa-apa. Baca Al-Quran batin ya enggak masalah. Atau umi-umi, enggak apa-apa. Baca Al-Quran umi-umi doang tidak mengeluarkan suara enggak apa-apa. Walaupun dalam keadaan junub. Yang haram itu dilafatkan. Walau sobiyan, walaupun anak kecil. Walaupun anak kecil juga haram. Anak kecil haram untuk apa itu membaca Al-Quran di saat mereka junub. Karena junub itu tidak harus anak besar. Anak kecil kadang-kadang cilik-cilik, kadang-kadang barangnya digebeki ya. Gatel loh Ustaz. Gatel loh mentu spermane gitu. Khilafan berbeda 5. Khilafan berbeda 5 pada sesuatu afta yang berfatwa bihi dengan sesuatu itu An-Nawawiyu, Imam Nawawi. Tapi kalau menurut Imam Nawawi tidak, anak kecil gak masalah. Anak kecil cacili kharikulajat. Cacili mosok keluar sperma. Anak kecil belum balik mosok head. Mosok anak kecil umur 2 tahun wis head. Wis head apa belum? Belum. Apa head juga? Head apa juga? Udah paham paling dia. Katanya remang samu ini coklat ini coklat rakyat. Wa binahwi haidin, dan semisal haid. Wa binahwi haidin, dan semisal haid. La bi khuruji talqin, tidak sebab keluarnya darah sebelum melahirkan. La bi khuruji talqin, tidak sebab keluarnya darah sebelum melahirkan. Jadi kalau ada wanita mengeluarkan darah sebelum melahirkan, darah ini tidak bisa dinamakan darah, tidak bisa dinamakan darah nifas. Belum lahir loh. Bila mana darahnya keluar terus itu namanya darah haid. Darahnya keluar itu namanya darah haid. Karena orang hamil itu di kitab-kitab itu ada kemungkinan juga bisa haid.
Sholatun, sholat. Yang haram itu melakukan sholat. Wanita dalam keadaan haid, wanita dalam keadaan nifas, dalam keadaan melahirkan, lelaki dalam keadaan junub, hukumnya haram sholat. Ada lelaki jima sama istrinya ngomong gini, "Dik, ayo sholat yuk, sisan yuk." Mau dong sholat ngisya. Jima wayang lebono barangi Allahu Akbar. Haram. Sholatnya tidak sah, mereka berdosa. Paham Fik? Nah jima robo jimo ngono, payah ngono. Jamaah ustaz jamaah ngono. Jamaah langsung siji ning ngarep siji ning buri rada ado. Jamaah sak kemul. Ngono ngelirik kok piye. Wa qiraatun, dan membaca Quran. Wa saumun, dan puasa. Haram. Ada wanita puasa Ramadan, waktunya itu tinggal 5 menit malah haid. Enggak boleh sampean ngomong meni. Tinggal sithik sisan. Hanya sebentar 5 menit ora sabar to, cung. Ora sabar iki lho, iku kodare Gusti Allah. Wajib. Wajib itu. Hukumnya dosa. Wajib membatalkan. Sampean harus punya di dalam hati niat saya membatalkan puasa. Dan wajib mengkondok itu. Gak boleh zaman ngeyel, gak boleh. Sama saja ada orang sholat, garek salam itu malah ngentut. Sholat wis males, wis salam malah ngentut. Nah sholat ini, kamu disabui gitu. Kita kentat kentut. Wajibulan wajib qada'uhu, ngondoni wajibu dan wajib, lali terus. Wajibu dan wajib qada'uhu, mengkodok puasa. Kalau ada wanita haid 1 bulan full, maka yang terbilang haid hanya 15 hari, dan yang 15 hari hukumnya adalah istihadah, sehingga mereka tetap wajib puasa. Dan puasa yang ditinggalkan gara-gara haid selama 15 hari wajib dikodok. Ala Ustaz rekoso nih koyong ini jadi wong wedok. Rekoso trimo mikir ngono tok sik rekoso. Wong lanang ilmu lanang. Kira kan. Kenteng melorot ya coba wong lanang. Gedek melorot ya wong lanang. Katok melorot. Lanang subhanallah. Wong lanang itu rekosone mentok. Ngono iki wong wedok enak wong lanang ya. Gedek ngeting ring. Ram mikir meteng, ram mikir ngemii, ram mikir ngumbah popok, ram mikir ngeloni anak, ngono cangkeme sak tembor-tembor, ngawur pelecehan. Anggota tersinggung, nggak mutung ra gelem nikah kowe malah balik. Bal la solatu, tidak solat. Bal yahrumu, bahkan haram. Qada'uhu, mengkodok solat. Kalau solat haram, bahkan mengkodok solat juga haram, nggak boleh. Alal aujahi, menurut kaul aujah.
Wa taharatu sesuci. At-tsaniyatuna yang nomor 2, al-ghuslu mandi. Taharah orang bersuci itu setidaknya ada 4. Orang bersuci itu setidaknya ada 2. Ada kalanya bersuci mensucikan sesuatu yang zahir. Nomor 2 mensucikan sesuatu yang batin. Mensucikan sesuatu yang zahir itu adalah mensucikan najis, mensucikan kotoran. Namanya yang zahir. Yang batin itu mensucikan dosa, mensucikan kemaksiatan, yang mensucikan drengki, mensucikan ketakaburan, namanya batin. Kalau yang batin, cara menghilangkannya adalah taubatan nasuha. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca istighfar, kemudian memperbanyak amal-amal salih. Cara untuk melebur. Sedangkan kalau kotoran yang zahir, lihat-lihat. Kalau kotorannya cuman kena kotoran-kotoran suci, ya dicuci pakai air, nggak masalah. Tapi kalau kotorannya berbentuk najis, lihat-lihat. Kotorannya ini termasuk najis mutawasitoh, apa mukhafafah, apa mugoladoh. Semuanya ini bisa disucikan dengan 4 alat. Yang pertama pakai air. Nomor 2 pakai batu atau sejenisnya. Nomor 3 pakai sama. Yang terakhir pakai debu, yaitu tayamum. Bila mana berbentuk, apa itu berbentuk hadas kecil, cara mensucikan yaitu dengan cara berwudu. Kalau berbentuk hadas besar, cara mensucikan dengan cara mandi janabah. Di sini membahas bersuci yang nomor 2, yaitu dengan cara mandi. Yang dimaksud mandi di sini ini adalah menuangkan air ke seluruh organ tubuh. Kalau ada orang yang dicuci cuman kakinya saja, ini namanya wiju. Kalau yang dicuci cuman organ wudunya saja, namanya berwudu. Kalau yang dicuci semuanya, namanya mandi. Cuma kadang-kadang ini ada orang mandi itu cuman satu leher saja. Ada orang mandi cuman satu leher saja, sininya nggak dibasahi ya. Pernah nggak kamu? Sering. Apakah itu namanya mandi? Ya tetap namanya mandi. Cuma tidak bisa dikatakan mandi janabah. Mandi lugotan menurut bahasa wallahu alam bishawab. Mobilnya udah datang.